Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini rancangan percobaan yang akan kita pelajari adalah tentang rancangan bujur sangkar Latin atau Latin Square Design. Nah, kita biasanya menyingkat rancangan bujur sangkar Latin itu dengan RBSL. Sebenarnya apa sih perbedaan RBSL dengan RAKL? Secara mendasar, perbedaan RBSL dengan RAKL ada pada sumber keragaman. Jadi kalau misalkan kita memiliki RAKL, itu sumber keragamannya berasal dari satu perlakuan, kemudian satu kelompok. Jadi kelompoknya hanya satu aja. Sementara kalau RBSL, sumber keragamannya itu berasal dari satu perlakuan dan dua kelompok. Nah, karena sesuai namanya ya, rancangan bujur sangkar Latin, ibaratnya kita punya suatu bujur sangkar gini ya, persegi, dia punya sisi-sisi gitu. Nah, dia kelompoknya itu adalah kelompok berdasarkan kolom, ya, berdasarkan kolom, dan juga kelompok berdasarkan baris. Dan karena kalau di RBSL, di persegi ini, dia sisi-sisinya itu sama panjang, maka dengan kata lain, jumlah dari kelompok untuk yang kolom dan kelompok untuk yang baris, dia sama. Selengkapnya, berikut penjelasannya. Rancangan bujur sangkar Latin, atau kita singkat dengan RBSL, itu dia akan mengatasi kondisi tertentu ketika heterogenan itu tidak bisa diatasi dengan satu sisi keragaman, atau dengan makan satu kelompok aja dia nggak bisa. Maka dia perlu dari dua sisi keragaman atau dua arah, dari arah baris dan dari arah kolom. Kelebihan dan kekurangan, kelebihannya jelas dia mampu mengendalikan keragaman unit percobaan dari dua arah. Kekurangannya, jadi salah satu syarat untuk RBSL itu dianggap sebagai kekurangan karena jumlah kelompoknya dari sisi baris dan sisi kolom itu harus sama. Kemudian tadi ya sesuai ya dengan kekurangan, syaratnya adalah dari jumlah perlakuan itu harus sama dengan jumlah baris, harus sama dengan jumlah kolom. Jadi sesuai dengan namanya, bujur sangkar. Kemudian pengacakan itu dilakukan setiap kolom dan setiap baris, sehingga satu perlakuan itu akan muncul sekali untuk kolom dan sekali untuk baris. Pengacakan dengan denah rancangan percobaan. Suatu penelitian melibatkan 4 perlakuan, yaitu A, B, C, D, di mana penempatan perlakuan diacak berdasarkan posisi baris dan kolom. Oleh karena syarat dari RBSL itu jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom, maka unit percobaan yang kita miliki, baris kali kolom, yaitu 4 kali 4 sama dengan 16. Penempatan perlakuan harus memperhatikan aturan bahwa setiap perlakuan hanya muncul sekali pada arah baris dan sekali pada arah kolom. Cara pengacakannya seperti ini. Misalkan kita punya perlakuan gitu ya, A, B, C, D, kemudian baris dan kolomnya juga akan menyesuaikan, jumlahnya 4 juga. Kemudian kita tempatkan seperti ini. A di diagonal utama, kemudian B di bawahnya diagonal, kemudian di sini tambahan satu lagi, kemudian di sini ada D, 4 juga, dan ada C. Ya, masing-masing 4 kali. Kemudian acaklah penempatannya secara baris. Jadi barisnya yang diacak dulu. Barisnya diacak. Tadinya 1, 2, 3, 4. Sekarang jadi 3, 2, 4, 1 misalkan gitu. Setelah barisnya diacak, kolomnya yang diacak. Yang tadinya itu kolomnya 1, 2, 3, 4 ini ya. Tadinya kolomnya 1, 2, 3, 4. Kemudian diacak menjadi 2, 4, 1, 3. Nah, inilah bagian percobaan akhirnya. Sehingga kalau kalian lihat, misalkan perlakuan B ini ya, dia hanya muncul satu kali pada arah baris. Dalam baris ini, B-nya cuma satu kali,
dan 1 kali pada arah kolom. Di dalam kolom ini, B-nya juga cuma 1 kali. Nah, itu maksudnya dia muncul 1 kali di baris dan 1 kali di kolom. Demikian juga misalkan kita ambil contoh A ini ya, perlakuan A. Dari arah baris, dia hanya berulang 1 kali. Dari arah kolom, dia juga hanya berulang 1 kali. Kemudian tabulasi datanya seperti ini, perhatikan bahwa baris kolom itu merupakan kelompok. Jadi ini adalah kelompok berdasarkan baris, dan ini adalah kelompok berdasarkan kolom. B1 sampai B4, ini K1 sampai K4. Kemudian perlakuannya ada di mana? Perlakuannya ada di sudut-sudut ini. Jika diperlihatkan, perlakuannya ada di dalam sel, di sudut-sudut ini. Ini dia sel 11 mendapatkan perlakuan B, sel 12 mendapatkan perlakuan D, misalkan ini sel ke 41 mendapatkan perlakuan D. Sehingga misalkan saya punya ini ya, observasinya adalah Y112. Y112. Berarti dia adalah hasil observasi kelompok ke-1 dari kelompok yang baris ya. Kemudian kelompok ke-1 juga dari yang kolom, dan mendapat perlakuan kedua. Jadi ini I, ini J, ini K. I untuk kelompok baris, ini juga untuk J untuk kelompok kolom, dan K adalah untuk perlakuannya. Perlakuannya kedua, karena di sini dia mendapatkan perlakuan B. Oke, saya next. Kemudian, model linier yang dihasilkan atau model linier untuk RBSL itu adalah YIJK sama dengan mu ditambah alpha I ditambah beta J ditambah tau K ditambah epsilon IJK. Kalian bisa menebak dari model ini akan ada berapa hipotesis atau akan ada berapa pasangan hipotesis yang akan saya miliki gitu. Di sini ada indeks yang tunggal, itu ada alpha I, ada beta J, ada tau K. Alpha I untuk pengaruh baris ke I, beta J untuk pengaruh baris ke J, dan tau K untuk pengaruh kolom ke K. Sehingga nanti akan terdapat 3 pasang hipotesis. Kemudian ini hipotesis untuk model tetap. Untuk model tetap kita gunakan tau 1 sampai tau R. R itu adalah jumlah perlakuan ya. Kemudian hipotesis pengaruh baris ini alpha 1 sampai alpha R. Kenapa pakai R juga? Karena ingat jumlah perlakuan baris dan kolom itu sama. Kalau biasanya kita sebut perlakuan itu T gitu ya, treatment. Tapi kenapa di sini R? Karena itu tadi jumlah antara perlakuan baris dan kolom itu sama. Sehingga di sini mau R ya semuanya R. Kalau di sini mau T ya semuanya T gitu. Hipotesis pengaruh baris dari alpha 1 sampai alpha R sama dengan 0. Hipotesis pengaruh kolom dari beta 1 sampai beta R sama dengan 0. Nah, maksud dari hipotesis 0 itu adalah tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon. Pengaruh perlakuannya apa, responnya apa. Gitu. Tinggal mengganti di sini. Jadi tidak terdapat perbedaan pengaruh perlakuan perlakuannya terhadap responnya apa, sesuai dengan studi kasusnya. Kemudian hipotesis model ACA agak sedikit berbeda. Kita untuk model ACA biasanya menggunakan langsung sigma kuadrat. Jadi ini sigma kuadrat tau, sigma kuadrat alfa, dan sigma kuadrat beta. Kemudian ini adalah perhitungan manual. Kalau misalkan kita menggunakan manualnya gitu, kita menghitung secara manual, kita harus menghitung dulu faktor koreksi.
FK, ini adalah faktor koreksi. Kemudian JKT, jumlah kuadrat total. Ini kalau Anda perhatikan, YIJK kuadrat. Berarti kan dia masing-masing observasi dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan semua observasinya. Sehingga di sini ada sigma 3 itu mewakili untuk kolom, baris, dan untuk perlakuan. Maksudnya, semua yang ada di tabulasi, observasinya itu dikuadratkan masing-masing, habis itu dijumlahkan semuanya. Kemudian dikurangi FK. Kemudian JKB itu jumlah kuadrat baris. Baris. Kemudian di sini ada I dot dot. Berarti kan YI dot dot ini adalah jumlah baris. Jadi I-nya tinggal diisi. Kalau dia Y1 dot dot, berarti dia jumlah baris pertama. Y2 dot dot, berarti dia jumlah baris kedua. Kemudian ya ini I dot dot dikuadratkan, sehingga nanti jumlah barisnya itu dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian baru ditotal semuanya. Ya, kalau diuraikan, ini itu adalah Y1 dot dot ditambah Y2 dot dot ditambah sampai Y R dot dot. Ini kuadrat. Nah, setelah dijumlahkan masing-masing, kemudian dikurangi dengan FK. Oke, kemudian untuk yang JKK ini adalah jumlah kuadrat untuk yang kolom. Sehingga di sini kalau kita uraikan, ini maksudnya berarti adalah jumlah kolom pertama, kita kuadratkan, ditambah jumlah kolom kedua, kita kuadratkan, ditambah seterusnya hingga jumlah untuk kolom ke R, kita kuadratkan, dikurangi FK. Kemudian kalau JKP itu adalah jumlah kuadrat perlakuan. Nah ini, Anda perhatikan dia adalah Y dot dot K. Berarti dia adalah jumlah, misalkan ini perlakuan pertama, dikuadratkan. Kemudian yang ini jumlah untuk perlakuan kedua, kita kuadratkan. Dan seterusnya hingga jumlah untuk perlakuan ke R kita kuadratkan dikurangi dengan FK. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari tabulasi, manakah yang harus dijumlahkan untuk Y dot dot K? Kita kembali sebentar di tabulasinya. Kita lihat dari tabulasi. Y dot dot 1 itu artinya dia menjumlahkan untuk yang perlakuan A. Jadi ini, observasi ini A, kemudian ini A, A. Ditambahkan semuanya. Ya, jadi kalau saya tulis ini adalah observasi 141 ditambah Y211 ditambah Y321 ditambah Y431. Demikian juga kalau misalkan ingin dihitung yang Y dot dot 3. Berarti dia untuk perlakuan yang C. Manakah yang C ya? Kita cari. Ini C, ini C, ini C, kemudian ini juga C. Ya, kalau misalkan tadi yang berdasarkan baris ya ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat. Kemudian kalau kolomnya berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Oke, kita next. Kalau kita menggunakan perhitungan manual. Kemudian di tabel ANOVA,
Di tabel ANOVA, kita akan mendapat satu lagi tambahan, yaitu untuk kelompok ya. Biasanya kalau kita pakai RAKL, kemarin kelompoknya hanya satu, sekarang kelompoknya ada dua. Jadi kita dapat satu tambahan. Sumber variasi perlakuan, baris, kolom, ini kelompok, ya, ini kelompok. Kemudian ada galat. Kalau mau ditotal ya di sini nanti tinggal ditotalkan ada berapa. Karena biasanya kalau yang muncul di R itu hanya sampai di galat aja, totalnya nggak muncul gitu ya. Kemudian DP-nya dia sama ya untuk perlakuan baris kolom karena dia jumlahnya sama R-1 semuanya. Untuk DP galat R-1 kali R-2 dan total sebenarnya secara rumus seperti ini R kuadrat min 1, tapi sebenarnya kalian bisa menghitung aja. Misalkan di sini itu DP-nya 3, 3, 3 berarti, dan di sini 3 dikali dengan 2 berarti 6. Nah, DP totalnya berapa ya? Tinggal dijumlahkan aja. 3, 3, 6, 6, 12, tambah 3, 15. Misalnya gitu. Kemudian jumlah kuadrat ini yang kita peroleh tadi yang hitung manual, itu kita inputkan. JKP, JKB, JKK, JKG, itu kita inputkan sampai JKT. Kemudian kalau kuadrat tengah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari JKP dibagi dengan DP-nya. Ini juga sama, ini JKP dibagi dengan DP-nya. Kemudian untuk F hitung, untuk yang percobaan ini, semuanya dibagi ke KTG. Jadi KTP dibagi KTG untuk perlakuan, KTP dibagi KTG untuk baris, KTK dibagi KTG untuk yang kelompok. Dan kemudian F hitungnya sama semuanya juga ya, karena DB-nya juga sama. Hipotesisnya H0 akan ditolak untuk daerah kritis ya. H0-nya akan ditolak jika F hitungnya lebih dari F tabelnya ini. Jadi F tabelnya nanti cuma satu aja. Walaupun hipotesisnya ada 3 ya. Karena dia sama F tabelnya. Oke, kita next. Ini saya skip. Data hilang dalam RPSL. Ini sama ketika kita mempunyai data hilang di RAKL ya, di RAKL. Kita harus menginputkan suatu nilai untuk data hilang tersebut kan. Kalau ada data hilang, maka ya kita nggak bisa melakukan analisis, kita nggak bisa melakukan perhitungan. Sehingga kita harus inputkan terlebih dahulu. Di RBSL juga demikian, kita harus inputkan dulu. Nah, rumusnya cuma sedikit berbeda aja. Kalau ada data hilang dalam RBSL, rumusnya adalah seperti ini. Y sama dengan R dikali dengan B kali K kali P dikurangi 2G dibagi dengan R-1, R-2. R itu adalah banyaknya perlakuan. B untuk baris, total pengamatan dalam baris yang mengandung data hilang. K, total kolom untuk yang mengandung data hilang, kolom yang mengandung data hilang. Dan P, untuk total perlakuan yang mengandung data hilang. Dikurangi dengan G, 2G, G itu adalah total seluruh pengamatan. Untuk biasnya kita hitung seperti ini. G untuk jumlah total dikurangi dengan baris, dikurangi dengan kolom, dikurangi dengan R-1 kali P, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan R-1, R-2 kuadrat. Untuk biasnya. Nah, ini adalah latihan untuk kita selesaikan dengan menggunakan R. Silakan dibuka terlebih dahulu R-nya. Kita akan inputkan untuk latihan ini di R-nya. Jurusan Pendidikan Matematika di sebuah universitas besar bermaksud mengevaluasi kemampuan mengajar 4 profesornya. Untuk menghilangkan pengaruh yang diakibatkan oleh mata kuliah yang berlainan dan waktu mengajar yang tidak sama, dilakukan klasifikasi keragaman dari 2 arah. Jadi yang kelompok baris dan kelompok kolom itu, yang baris itu adalah waktu, yang kolom itu adalah mata kuliah. Kemudian perlakuannya, masing-masing kelas ini akan diajar oleh 4 profesor yang berbeda.
Nah, setelah itu dari keempat profesor itu akan memberikan nilai untuk 16 mahasiswa. Jadi ada 16 mahasiswa, mereka mendapatkan mata kuliah aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus. Kemudian mereka diajarikan oleh profesor yang berbeda, ABCD. Kemudian juga berlainan waktu mengajarnya. Nah, di sini kemudian si profesor memberikan nilai dan diinputkan di tabulasinya seperti ini. Analislah data di atas dengan sesuai maksud penelitiannya dan gunakan taraf nyata alfa 5% gitu ya. Ini dulu. Oke. Nah, kita tuliskan dulu keterangannya. Ini kita mau menghitung untuk RBSL dengan kita tuliskan perlakuannya. Perlakuannya itu adalah profesor A, B, C, dan D. Kemudian kelompok yang berdasarkan baris itu adalah waktu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok berdasarkan kolom adalah mata kuliah. Mata kuliah ada aljabar, saya singkat aja, aljabar, kemudian geometri, kemudian ada stat, dan ada kalkulus. Oke, kita inputkan data dulu. Datanya merupakan nilai. Kita input berdasarkan baris. Tadi ini 84, 79, 63, 97. Biasakan untuk mengecek kembali, barangkali ada input yang salah. 91, 80, 89, 3, 59, 70, 77, 80, 75, 91, 75, dan 68. Oke. Kemudian setelah nilai kita coba inputkan untuk waktu untuk kelompok ya. Ini berarti dia GL. Perhatikan. Waktu 1 itu dalam satu baris ini itu diulang berapa kali? Ya kan? Ya ini kan waktu 1, ini waktu 1, ini waktu 1, ini waktu 1 juga. Sehingga kita inputnya di R, berarti dia waktu itu ada levelnya ada 4, dan dia diulang 4 kali gitu. Kemudian boleh dikasih label gitu ya. Labelnya kita berikan ini adalah W1 untuk waktu 1, W2, W3, dan W4. Kemudian untuk matkul kita lihat, perhatikan untuk yang matkul mata kuliah. Mata kuliah untuk baris ini, baris pertama, ya karena data kita itu diinput berdasarkan baris ya, makanya ini adalah berdasarkan baris. Untuk baris pertama, mata kuliah itu yang aljabar diulang berapa kali? Oh, 1 kali. Geometri diulang berapa kali? 1 kali juga. Statistika 1 kali, kalkulus juga 1 kali. Tapi total datanya semua ada 16. Nah, 4 kali 4. Sehingga kita inputkan di R-nya menjadi level mata kuliah ada 4, aljabar, geometri, statistika, dan kalkulus ada 4. Setiap baris dia hanya diulang 1 kali, tapi total untuk satu tabulasi itu dia ada 16. Kemudian kita berikan label C, sesuai singkatannya AL untuk aljabar, kemudian Q, kemudian stat, dan juga kalkulus.
Setelah itu, kita inputkan untuk profesornya. Nah, untuk profesor, karena dia itu secara acak ya, untuk profesor, karena dia secara acak, maka kita harus menginputkan secara manual. Sehingga ini C, ini inputkan berdasarkan baris untuk konsistenan. Baris pertama itu A, B, C, D. Ya, kita inputkan aja. A, B, C, kemudian D. Selanjutnya juga baris kedua. Baris kedua adalah B, C, D, A. Baris kita. Baris keempat. Kemudian mau di running terlebih dahulu juga boleh. Running terlebih dahulu. Saya tutup ininya. Kita masukkan dalam tabulasi. Karena tabulasinya kita namakan evaluasi data.frame. Silakan dimasukkan nilai, waktu, matkul, dan juga ya. Saya tekankan bahwa untuk tabulasi boleh terbolak-balik. Artinya misalkan mau diinputkan data frame-nya adalah waktu, nilai, prof, matkul, itu juga nggak masalah. Kemudian untuk analisis variansinya kita pakai AOF seperti biasa. AOF, kemudian Y-nya adalah nilai terhadap perlakuannya adalah prof, kemudian kelompok berdasarkan baris adalah waktu, kelompok berdasarkan kolom adalah matkul. Datanya adalah evaluasi. Untuk menampilkan hasil, kita panggil dengan summary hasil. Running, hasilnya seperti ini. Jadi, kita menggunakan alfanya adalah 5% ya, 0,05. Kemudian kita peroleh seperti ini. Yang prof itu probabilitasnya adalah 0,04. Berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kita kesimpulannya juga harus ada 3 kan? Kita tuliskan aja di sini. Untuk perlakuan berupa prof itu dia 0 ditolak. Kemudian untuk yang kelompok baris adalah waktu, gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini dia 0,09, lebih besar daripada 0,05 sehingga namanya gagal tolak. Kemudian untuk kelompok berdasarkan kolom, ini dia matkul. Di sini juga probabilitasnya dia lebih besar daripada alfa ya. Ini juga H0-nya gagal tolak. Nah, tinggal nanti kalian menyimpulkan. Berarti kalau perlakuannya di sini H0 ditolak, artinya terdapat minimal satu pengaruh berupa cara mengajar prof yang berpengaruh berbeda terhadap nilai mahasiswa. Kalau yang ini dia gagal tolak berarti waktu ya tidak terdapat perbedaan pengaruh waktu terhadap nilai mahasiswa. Dan ini juga sama ya. Dia tidak terdapat perbedaan pengaruh mata kuliah terhadap nilai mahasiswa. Hanya yang ini aja, minimal terdapat satu pengaruh berupa cara mengajar seorang profesor terhadap nilai mahasiswa. Kemudian kalau kita mau plotkan,
Plot dari box plot dulu ya. Box plot untuk yang misalkan nilai terhadap prof ya. Kita lihat ini. Jadi ini yang Profesor ABCD, kemudian ini nilainya yang sumbu Y. Kita lihat dari sini memang untuk yang C itu memang lebih ya cenderung di bawah ya daripada yang A, B atau yang D. Sepertinya kalau di sini dari A, B, D itu tidak ada perbedaan, hanya aja yang C ini yang sedikit berbeda ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menggambarkan strip chart-nya, kita mau gambarkan strip chart, ini ya, strip chart, ini untuk melihat persebaran dari datanya. Misalkan nilai terhadap waktu ya, di sini nanti tinggal kita sesuaikan aja, mau nilai terhadap apa, misalkan di sini saya gambar untuk nilai terhadap waktu, kemudian vertikalnya itu true, yes, vertikal, kemudian PCH itu nanti titik-titik yang mau kalian gunakan sebagai simbol, itu mau nomor berapa, di sini contohnya nomor 5, colornya blue, kemudian untuk label sumbu X-nya adalah waktu kuliah, label untuk sumbu Y-nya adalah nilai, disesuaikan, kemudian misalkan overplotnya di sini adalah overplot, kemudian jitternya 1. Kalau kita run, coba kita run, nah dia seperti ini ya. Jadi ini adalah waktu mata kuliah, kemudian ini adalah sebaran nilainya. Untuk B1, waktu pertama, ini datanya itu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi ini sebaran datanya. Data nilainya yang ini. Untuk yang waktu 1. Kalau kita lihat tadi waktu dia tidak berpengaruh ya. Karena kalau dilihat di sini memang dia tidak berpengaruh juga. Sebenarnya tidak berbeda signifikan. Kemudian kalau mau kita lihat strip chart itu apa? Kita tanya aja. Kita have strip chart. Nah, ini strip chart. Produce one-dimensional scatter plot or dot plot or given data. These plot are good alternative to box plot when sample size are small. Jadi kalau misalkan datanya tadi data kita tuh cuma 4. Kalau mau kita buat box plot sebenarnya ya box plot kan dia ada Q2, Q1, Q3, kemudian ada data maksimum, ada data minimum gitu ya. Padahal datanya cuma 4 gitu. Udah pakai strip chart aja gitu. Kalau pakai strip chart kan sebenarnya sebaran datanya udah kelihatan. Kemudian yang bisa diinputkan tuh apa aja nih? Ada X itu untuk bisa data, bisa modelnya. Kemudian metodenya adalah overplot. Overplot itu nanti kalau ini ya, overplot. Dia kalau misalkan ada titik yang sama, titik data yang sama, maka dia akan jadi satu gitu, overplot. Ditumpuk aja gitu. Ya, bisa di sini ya, bisa. Kalau ini berarti metodenya bisa dibuat menjadi step. Kalau yang jitter itu metode sama dengan jitter is used. Jitter keep the amount of jittering. Jittering itu kayak marginnya gitu, margin untuk setiap titiknya. Kalau misalkan kita ubah coba aja ya. Ini metodenya adalah jitter gitu. Jitter. Nah, dia kan seperti ini. Jadi jitter itu margin untuk setiap titiknya dia jadi agak tidak beraturan gitu ya. Lalu ini W1 itu ya, W1 gitu, W1 nanti di sini. W2, kemudian W3, W4 gitu. Misalkan jitternya mau kita ambil 0,5 gitu. Bedanya apa? Ya cuma agak sedikit bergeser aja, ininya agak lebih jauh. 0,1. Nah, dia semakin jauh. Jitternya semakin kecil, maka dia semakin jauh gitu. Ini kan ada agak marginnya ya, dia nggak lurus gitu. Kalau overplot tadi kan lurus aja. Kalau ada jitternya itu jadinya seperti ini. Ini tinggal kita ubah lagi menjadi overplot seperti ini. Untuk menggambarkan yang lain, kita copy paste.
nilai terhadap makul, nilai terhadap output. Sesuaikan untuk label X dan label Y-nya ya. Ini adalah label Y. Ini adalah profesor. Silakan disesuaikan aja. Ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian. Ini yang untuk mata kuliah, dari mata kuliah juga secara sebaran nilai juga memang ya tidak signifikan berbeda ya kalau kita lihat di sini. Maksudnya signifikan berbeda gimana? Ya mirip seperti box plot ya. Kalau misalkan ada suatu nilai yang dia nilainya itu yang geometri misalkan dia cenderung di atas itu, kemudian yang aljabar itu cenderung di bawah. Nah, ini kan berarti dia signifikan berbeda. Tapi kan kalau dari kita lihat dari sini sebarannya, ini yang aljabar itu ya segini, menyebar segini, geometri yang ini stat segini, dan kalkulus juga segini-segini aja. Kemudian kalau kita lihat yang dari Prof, karena yang tadi untuk yang hasil hipotesis untuk Prof kan dia signifikan berbeda. Kita running aja. Nah, ini untuk profesor ya. Kalau kita perhatikan memang ini yang A dan B itu dia cenderung di atas, kemudian yang C ini kan cenderung di bawah ya. Ini. Kemudian ini yang D. Nah, jadi yang C ini agak memang cenderung lebih di bawah daripada yang lainnya. Kemudian sebenarnya untuk yang pemodelan ini, pemodelan untuk ANOVA, itu kita bisa menguji normalitas dan homoskedastis. Nah, untuk uji ANOVA itu asumsinya apa? Pastikan biasanya kita kalau regresi itu kan juga ada asumsi ya. Di sini juga sebenarnya untuk ANOVA itu ada pemeriksaan kecukupan model. Jadi kalau misalkan modelnya itu dia ada yang tidak terpenuhi, asumsinya seperti apa ya? Kita bisa katakan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya percaya pada model tersebut gitu. Bisa jadi modelnya tidak valid. Nah, asumsinya untuk apa aja? Model yang kita miliki itu kan modelnya seperti ini contohnya. Contoh model linearnya ini adalah model linear punyanya RAL. Untuk model linear lain kan kita punya RAKL, punya RBSL gitu ya. Asumsi yang harus dipenuhi adalah error berdistribusi normal dan independen yang memiliki min 0 dan variansi sigma kuadrat. Di variansinya itu ya cuman sigma kuadrat gitu, variansinya sigma kuadrat. Artinya dia homos ya, dia tidak dinamik gitu, dia hanya suatu nilai konstan. Jika asumsi tersebut terpenuhi, maka uji ANOVA merupakan prosedur yang tepat untuk menguji hipotesis perbedaan perlakuan. Jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak dapat ya sepenuhnya mengandalkan uji ANOVA. Pelanggaran pada asumsi dasar dan kecukupan model dapat diperiksa melalui residualnya. Demikian, asumsi-asumsi dalam ANOVA adalah pertama, galat percobaan memiliki ragam yang homogen. Yang kedua, galat percobaan berdistribusi normal. Untuk homogenitas variansi, kita bisa menggunakan uji Bartlett. Hipotesisnya seperti ini, jadi variansi 1 sampai variansi ke T itu sama, artinya kalau hipotesis 0 terpenuhi, itu berarti dia homogen. Kemudian untuk hipotesis 1 versus hipotesis 1 adalah terdapat variansi yang tidak sama, minimal ada satu variansi yang sepasang variansi yang tidak sama. Kemudian statistik ujinya adalah seperti ini. Statistik ujinya menggunakan C-square sama dengan 2,3026 dikali dengan Q per C. Dengan Q itu didefinisikan seperti ini dan C didefinisikan seperti ini. Jadi Q adalah N dikurangi A log 10 logaritma 10 SP
SP itu apa? SP rumusnya ada di bawah ini. Dikurangi dengan sigma NI min 1 log 10 SI kuadrat. SP itu adalah standar deviasi. SP adalah standar deviasi per kelompoknya. Kemudian untuk C sama dengan 1 plus 1 per 3 A-1 dikali dengan ini ada di dalam tanda kurung. NI itu adalah jumlah kelompok ya, jumlah elemen dalam kelompok. Ke I, N kapital berarti jumlah untuk sampelnya. Jumlah seluruh total sampelnya ada berapa. Kalau tadi yang kita pakai itu total sampelnya ada 16 dan NI-nya di setiap baris dan setiap kolom itu ada 4. Daerah kritisnya C square 0 ditolak jika C square 0-nya lebih besar dari C square tabelnya. Ini contohnya secara manual. Kemudian di sini ada note bahwa uji Bartlett dia sensitif terhadap normalitas. Jadi normalitasnya harus terpenuhi dahulu, baru kemudian nanti uji Bartlett. Kalau normalitasnya tidak terpenuhi, maka si Bartlett itu ya dikatakan dia nanti tidak terlalu valid itu Bartlett-nya. Dikatakan dia tidak terlalu valid karena si Bartlett ini sensitif terhadap normalitas. Nah, uji alternatifnya yang dia dapat menggantikan Bartlett adalah uji Levin. Uji Levin. Uji Levin dia lebih robust terhadap normalitas. Mau dia normal, mau nggak normal, dia uji Levin dia lebih robust. Kemudian untuk uji normalitas, ada beberapa uji normalitas yang kalian ketahui. Ada Anderson-Darling, ada Shapiro-Wilk, ada Lilliefors. Ada juga Kolmogorov, tapi untuk Kolmogorov untuk data yang relatif besar ya. Shapiro-Wilk itu untuk data yang relatif kecil. Lilliefors juga sama, kita pakai Anderson-Darling. Di sini contohnya untuk uji Shapiro-Wilk, hipotesis nolnya adalah H0 data berdistribusi normal atau data berasal dari distribusi normal, kemudian ada taraf signifikasi berapa, daerah kritisnya apa. Statistik ujinya seperti ini, pakai UB sama dengan dari Shapiro-Wilk. Kemudian ini adalah langsung contoh aplikasi di ARIA. Kalau kita misalkan ini ya, untuk uji normalitas, ini berarti kita misalkan pakai yang punyanya Shapiro-Wilk, pakai Shapiro test, kemudian yang diuji adalah residualnya, sehingga di sini hasil keluar residual. Sekarang p-value-nya adalah 0,0, berarti dia gagal tolak ya. Kalau gagal tolak berarti kan dia pakai H0, H0-nya data berdistribusi normal. Kemudian ini ada, karena dia pakai Shapiro dia normal, kita lanjut ke uji Bartlett. Bartlett test. Ini tadi katakanlah nilai terhadap apa ya? Dulu ya. Bartlett, untuk Bartlett, misalkan ini nilai terhadap prop, kemudian datanya adalah evaluasi. Kita uji p-value-nya 0,7, berarti gagal tolak, berarti dia mungkin ya. Mungkin dari sisi prop variansinya mungkin. Kemudian kalau kita copy paste saja semuanya. Dari sisi waktu, dari sisi kelompok waktu kita lihat homogenitasnya, dia juga homogen. Berdasarkan waktu itu dia variansinya homogen, dan berdasarkan matkul dia juga variansinya homogen. Kemudian kalau misalkan tadi dia tidak normal, ya berarti
karena si Bartlett test ini dia agak sensitif, pakailah yang uji Levin. Pakailah uji Levin. Untuk melakukan uji Levin itu kita butuh tambahan package pakai car ya. Package car ini diinstal terlebih dahulu. Setelah kita menginstal library car, ini misalkan jika kita ingin menggunakan uji Levin, maka panggil dulu library-nya, library car. Setelah instalasi, kemudian penggunaan Levin test itu seperti ini. Kalian bisa lihat di dokumentasi Levin, kemudian yang tes ini ya digunakan, inputnya adalah seperti ini. Levin test, Y-nya ini adalah respon variabel, kemudian bisa diinputkan grupnya. Grupnya itu apa? Kita cek aja, kita gunakan Levin. Gunakan yang ini, jangan pakai yang dot, karena kalau pakai yang dot itu yang versi lama. Levin test, kemudian respon kita adalah nilai, dan grup kita katakanlah misalkan untuk yang kelas terlebih dahulu. Ini perhatikan, di sini p-value-nya adalah 0,8, dia berarti gagal tolak, lebih besar daripada alfa sehingga gagal tolak, dan ini hasilnya sama dengan yang miliknya Bartlett ya. Atau misalkan seperti ini juga harusnya bisa. Nilai, kemudian prof, data sama dengan evaluasi. Nah, ini seperti ini juga bisa. Mau pakai yang atas boleh, mau pakai yang bawah boleh. Nah, hasilnya ini juga sama, homogen. Ya, ini variansi prof, homogen, variansi waktu homogen, dan variansi untuk matkul juga homogen. Kalau sudah, jangan lupa untuk disimpan. Simpan dalam folder kamu yang untuk rancop ya. Jangan dicampur-campur dengan yang lainnya. Kita simpan dengan nama RBSL. Oke, sampai ini untuk materi RBSL. Tadi RBSL itu secara garis besar perbedaannya dengan RAKL. Kalau RAKL itu sumber keragamannya dari satu perlakuan dan satu kelompok. Kalau RBSL seperti bujur sangkar, maka dia sumber keragamannya dari satu perlakuan dan dua kelompok berdasarkan baris dan berdasarkan kolom. Dan untuk RBSL itu jumlah perlakuan, jumlah kelompok baris, jumlah kelompok kolom itu sama. Kemudian untuk yang uji asumsi, ini ada dua uji asumsi. Pertama normalitas, yang kedua homoskedasty. Ya, yang normalitas itu kita gunakan Sapir-Wheel. Kemudian kalau hasilnya normal, maka kita bisa pakai Bartlett. Kalau hasilnya tidak normal, maka nanti kita agak kurang tepat kalau pakai Bartlett gitu. Karena nanti si Bartlett itu sensitif. Sehingga kalau di sini dia tidak normal, disarankan menggunakan uji yang Levin. Nah, untuk Bartlett, cara menggunakannya adalah Bartlett kemudian mau dihitung observasinya itu dia homogen terhadap grup yang mana. Satu aja, misalkan terhadap grup prof, terhadap grup waktu, atau terhadap grup mata kuliah. Itu aja dari saya. Saya cukupkan untuk materi RBSL sampai sini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, happy learning.